Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Tita di video pembelajaran. Nah, di video kali ini Bu Tita mau menjelaskan tentang pembelajaran matematika di bab 2, yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian harus menyelesaikan suatu masalah dengan yang berhubungan dengan kecepatan. Contohnya, misalkan ya, kalian berangkat dari rumah ke sekolah atau dari rumah kamu ke teman dengan membutuhkan waktu tempuh dan jarak tempuh, dan dengan mengetahui masalah-masalah itu, kita dapat menyelesaikan masalah dengan contoh-contoh yang Ibu jelaskan berikut ini. Oke, kita di sini Bu Tita mau menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, masih ingat kan? Rumus kecepatan itu adalah kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dan waktu yang dibagi waktu yang ditempuh. Nah, di sini Bu Tita memiliki soal yang pertama. Denny mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa meter per detik kecepatan yang Denny tempuh? Berarti di sini kalian perhatikan penyelesaiannya. Di sini kalian cuma tinggal merubah yang 80 km ini ke meter per detik. Berarti 80 km 80 km per jam sama dengan 80 km per 1 jam itu berapa? 1 jam. Kalian rubah ke, misalkan masih ingat tangganya? Ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari kilometer ke meter berapa kali turun? 1, 2, 3. Ya, berarti 80 dikali 1000. Meter per 1 dikali 3600 detik. Sama dengan 80 kali 1000, ya 80.000 meter per 3600 detik. Nah, sekarang dibagi 80.000 dibagi 3600. Kita buang 2 angka di belakangnya, 02 angkanya. Berarti kita buang 02. Yang bawah juga 02. Berarti 800 dibagi 36. Berapa? 800 dibagi 36. Kita bagi di sini ya. 800 bagi 36. 80 bagi 36? Ya, 2. 2 kali 36 berapa? 72. 72 berarti sisa 80 kurangi 38, 10 lagi. 32, 80 dibagi 36 yaitu 2. 2 kali 36, 72. Sisanya seperti itu, karena di sini berarti tinggal koma 2.
dan 2. Hasilnya adalah 22,22 meter per detik. Selanjutnya nomor 2, perhatikan. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini, Pak Arif berangkat pukul 7 menuju kantor yang jarak dari rumahnya itu 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 0.30, berapa kilometer per jam rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif? Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaian, berarti kita yang diketahuinya adalah cara kita mengerjakan nomor 2. Lihat penyelesaiannya. Di sini ada yang diketahui waktu tempuhnya berapa. Waktu tempuhnya dari 07 ke 07.30. Terus jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya adalah 30 km. Nah, berarti kita cari dulu nih yang jarak tempuhnya berarti berapa? Ya, 30 menit. Nah, kita ke rumus. Rumus kecepatan Pi sama dengan S per T, di mana S itu adalah jarak tempuh, Pi itu adalah waktu tempuh, berarti sama dengan jarak tempuhnya adalah 30 km per kalau kita rubah, lihat yang ini rubah dulu. Kita rubah ke 30 kali 1/2 jam. Sama dengan 30 bukan dikali ya. 30 dibagi 60. 30 dibagi 60 sama dengan coret? Ya, 1/2. Jadi 1/2 jam. Sama dengan berarti 30 dibagi 1/2 jam. Jadi gimana? Ya, kita balikan. 30 per 1 dibagi 1/2. Kita kali silang. Atau 30 per 1 dikali 2/1. Hasilnya adalah 60 km per jam. Oke, sampai di sini apakah kalian dapat memahaminya? Nah, semoga kalian dapat mengerti, dan untuk lebih jelasnya lagi, Ibu mau kasih soal satu lagi. Nah, di soal yang ketiga, memiliki soal kecepatan rata-rata bersepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh oleh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Berarti sekarang kita mencari jarak. Nah, kan kalau rumus mencari kecepatan itu adalah Pi sama dengan S per T. Berarti kita mencari rumus kecepatan, bukan kecepatan, mencari rumus jarak. Bagaimana mencari rumus jarak? Oke, nah rumus mencari S itu adalah S kali T kali Pi atau Pi kali T, di mana S sama dengan 2 dikali 60 km per jam. 2 dikali 60 ya 120 meter per jam. Jadi jarak yang
tempuh sama ayah itu 120 km per jam. Sekarang kita ke nomor. Oke, perhatikan soal nomor 4. Edo pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 40 km. Jika Edo berangkat pukul 8.15, pukul berapakah Edo tiba di rumah? Nah, sekarang itu mencari waktu tempuh. Berarti waktu tempuh sama dengan jarak dibagi kecepatan. Atau T sama dengan S per P. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Lihat, di sini berarti T sama dengan P-nya jaraknya berapa? 45 km per berapa? Ya, 60 km per jam. Sama dengan kita perkecil. Jadi berapa? 45 dibagi 15. Ya, 3 per 60 bagi 15. Kilometernya kita buang. 60 bagi 15 adalah 4. Berarti 3 per 4 jam. Berarti T sama dengan 3 per 4 jam. Sama dengan 3 per 4 dikali 60 menit. Coba. Ini kali ini bagi 60 bagi 4 adalah 15. 15 kali 3 adalah 45 menit. Nah, kita sudah tahu jarak dari rumah nenek itu dengan Edo menempuh 45 menit. Sedangkan Edo itu berangkat pukul 08.15 ditambah 45 menit. Berapa? Sama dengan jam 15 tambah 45. Nah, berarti 8.60 atau pukul 9.00. Jadi, Edo tiba di rumah nenek pukul 9.00. Gampang ya sampai di sini. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat dimengerti. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dari contoh-contoh yang tadi Ibu jelaskan, apakah kalian dapat memahaminya? Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat dimengerti ya anak. Nah, kalau kalian dapat memahaminya, untuk lebih lagi dapat memahaminya, coba kalian kerjakan latihan di buku matematika kalian halaman 39 dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kalau sudah selesai, ditulisnya di buku tugas kalian ya. Nah, terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.